Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi kisah cinta dan finansial. Energi untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Januari dan Februari 2023. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. I don't know, tidak resonate sama sekali mungkin, oke? Kayak kita ngelihat energi di depan ya. So mungkin juga energinya udah bergeser lebih cepat dan kamu udah ngalamin ya, karena ini banyak orang energi general reading, oke? Kalau kamu mau tahu Sun, Moon, Rising, or Venus kamu bisa lihat di website ya, yang ada di kolom description. Juga kalau mau personal reading, nomornya ada di kolom description, oke? Kita lihat dari finansial ya, untuk Virgos. Battling Angels clarify energy finansial untuk Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk Januari 2023 dan Februari 2023. Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Januari, Februari 2023 untuk finansial. Thank you, thank you, thank you. Virgos. Oke. Oh. Oke. Januari cukup menyenangkan karena dengan partner bisnis atau dengan partner kerja ini cukup nyaman banget. Beberapa yang mungkin 2022 stuck dengan pekerjaan atau bisnis, mungkin jauh lebih bisa membuka diri untuk berkolaborasi dengan orang lain begitu. Oke, jadi harus membuka bisnis lebih banyak untuk kepemilikan bersama. Oke. Bisa juga yang sudah bekerja ini mengeluarkan produk dan memang produknya itu atas request dari banyak orang. Jadi karena banyak permintaan di sini. Jadi kayak engagement antara produsen dan konsumen itu kuat banget. So ya ini cukup happy ya, karena ada produk baru yang dikeluarin launching di Januari 2023. Ini kalau yang punya produk, yang punya bisnis ya. Dan ini memang permintaan banyak orang. Dan komunikasi bonding intimate dengan partner kerja or partner bisnis ini benar-benar ngalir gitu, ngalir banget. Saya ngelihat di sini kayak membangun keintiman antara pekerja dengan pimpinannya, antara produsen dengan konsumennya ini sangat intens begitu. Dan ini cukup bagus untuk progress bisnis ataupun quality time dengan partner kerja atau partner bisnis di sini, karena udah saling percaya dan saling menyukai. Jadi ada rasa menyukai, meminati, menginginkan apapun yang sedang dikerjakan bersama-sama di sini. Oke, so ini cukup bagus di Januari. Di Februari ini cukup agak sedikit, mungkin bukan agak sedikit, termanipulasi dengan situasi yang ada begitu.
Jadi mungkin hati-hati untuk produksi barang berlebihan, atau hati-hati untuk ekspektasi yang terlalu tinggi, terlalu optimis dengan target project yang mau dikerjain. Karena di sini kayak ada manipulasi, spekulasi yang dilakukan. Ini cukup antusias karena ngelihat prospek yang begitu besar, tapi kurang perhitungan kalau menurut saya. Jadi mungkin lebih hati-hati lagi. Kemudian untuk orang-orang yang dipercaya perlu lagi selektif, karena mungkin di beberapa tim project kerja itu kayak ada yang manipulatif, ada yang spekulatif, tidak jujur dan merugikan pekerjaan, begitu, merugikan project, atau juga mungkin terlalu optimis. Menurut saya terlalu optimis, dan ternyata itu kebanting banget gitu. Jadi lebih hati-hati tentunya untuk percaya dengan pasar, atau percaya dengan partner kerja atau partner bisnis, atau mulai percaya dengan optimisme yang berlebihan. Ini tidak boleh gitu, tidak boleh, bukan jangan sama sekali ya, tapi tidak boleh itu terjadi. Semuanya harus ada hitung-hitungan yang jelas di sini, karena ya ada yang menipu, memanipulasi situasi, mungkin juga tertipu atau termanipulasi situasi. Kemudian kalau ada ingin membuka cabang, ingin membuka gerai yang baru, terutama tentang reseller, ini mungkin jauh harus lebih berhati-hati ya, karena semuanya harus diuji kejujurannya. Ini tentang kejujuran yang tidak ada sama sekali, integritas yang hilang begitu. So ini cukup berat di Februari. Jadi kamu baru sadar bahwa kamu tertipu gitu di 2023 untuk Februari. Mungkin ada beberapa gerai, kalau kamu punya banyak merchant atau galeri di sana, itu kayak oke, ternyata ada yang korup di sana, tertipu lah ya intinya di sini. Oke? So hati-hati dan jangan coba-coba untuk termanipulasi atau bersikap spekulasi, karena Februari ini cukup berat untuk kamu ya. Lebih baik datar-datar aja dulu di Februari. Oke? Bottom of the deck, man. The man di sini tentang divine masculine action. Ini di sini kayak explore di pikiran, explore di tindakan untuk sebuah cita-cita, harapan yang ingin dicapai, atau target atau goals yang ingin dicapai. Sangat antusiastik, lebih agresif di sini dengan tindakan, strategi, pikiran di sini yang kamu lakukan. But ini berlebihan menurut saya. Kayak kamu terlalu punya ekspektasi yang berlebihan. Karena ada di Januari ini cukup meyakinkan kamu gitu bahwa everything is okay gitu, padahal enggak oke. Kamu kurang teliti untuk melihat situasi yang sebenarnya, kalau menurut saya. So pisahkan antara Januari dan Februari untuk bisnis. Kalau bisnis ya harus pisahkan, dalam arti harus bisa melihat jauh lebih detail di Februari. Jangan terlalu optimis karena di Januari kamu sukses untuk project atau produk baru yang launching begitu, ternyata di Februari kebanting dan chaos di sana. So lebih hati-hati. Tindakan jangan terlalu agresif, jangan terlalu optimis, sedang-sedang aja. Lebih teliti menganalisa. Untuk yang bekerja, Anda boleh bekerja dengan seluruh jiwa raga Anda, tapi jangan terlalu optimis di Februari. Kalau mau investasi, jangan terlalu optimis di Februari ya, karena di Januari Anda mungkin ada lucky star di sana, Anda beruntung, tapi di Februari ternyata tidak. Jadi kayak ada keberuntungan tapi hilangnya cepet banget gitu, kayak kesambar petir, langsung jeder, hilang semua gitu. Jadi mungkin kalau mau investasi di Februari mungkin gak usah kali ya, lebih belajar lagi untuk menahan. Jangan terlalu eksplorasi begitu untuk sebuah keinginan. Kita clarify the snake di sini karena ini cukup berbahaya untuk kamu ya. The snake energy. Kalau kita percaya dengan orang lain, boleh. Kalau sudah teruji, boleh. Tapi jangan juga percaya 100%, even udah percaya. I don't know, like
use your intuition to know about the truth. Nah, itu dia. Ya, pakai imajinasi aja untuk bisa nilai kejujuran orang hari ke hari gitu. Jangan percaya terus-terusan gitu juga ya. Oke, karena orang yang menipu kita adalah orang yang sudah kita percaya terus-menerus. Oke. The snake energy clarify for Virgos. Sun, Moon, Rising, and Venus. The snake energy for Virgos. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Di sini ada Six of Wands, okay, Seven of Swords, energi dari Brand Mag Fable. Ini energinya si The Sun ya, okay. So energi tentang sudah kerja lama, bersama lama gitu dengan partner. Ternyata dia memanipulasi situasi. Jadi ini orang lama yang harus dieliminasi. Berjalannya waktu, kejujurannya tidak bisa dipertahankan di sini. Oke. Atau situasi apapun yang sekarang ini zona nyaman kamu di Februari itu bukan lagi zona nyaman kamu, butuh new era begitu. Jangan pakai produk yang sama dengan cara yang sama, marketing yang sama. Itu nggak bisa lagi. Kalau kamu yang jadi karyawan udah kerja capek segala macam, tapi tiba-tiba kamu tuh di down levelnya dan harus mulai dari starting salary di awal lagi gitu, kayak kontrak kerja yang dirubah dan akhirnya kamu seperti menjadi korban termanipulasi di sini. Beberapa ya, karena di sini kayak Februari untuk Virgos ini cukup lampu merah kalau menurut saya. Sudah ada di zona nyaman, but ya itu ternyata itu bukan benar-benar zona nyaman karena kayak seperti ada ledakan di Februari untuk Virgos. So be careful. Di sini ada energi dari Seven of Swords, oke, tertipu, termanipulasi. The Snake energy ini tentang manipulation, intrigue, deceive ya, trap atau terjebak. Di sini sesuatu yang sangat negatif, action dari situasi ataupun orang-orang yang sebenarnya itu orang terdekat begitu. So ini juga tentang tertipu, bagaimana kesepakatan yang ternyata tidak bisa dimenangkan oleh dua pihak begitu. Oke. So harus ini kayak like lampu merah ya, harus stop benar-benar. Kalau enggak, kalau kamu masih terus ngegas, ini chaos banget karena kamu harus bayar hutang yang begitu banyak, bukan karena produksi yang berlebihan, tapi karena kamu tertipu. Oke, begitu juga dengan bekerja. Kalau memang kamu udah feeling, ada intuisi untuk keluar dari kantor kamu bekerja, just do it, keluar. Cari yang sebelum Februari ini terjadi, karena omongan perjanjian di awal yang begitu manis ternyata tidak semanis realitas. So be careful. Dan di sini ada energi dari Black Mag, ini tentang pemulihan. So kamu bisa mencari jalan keluar, tapi ini cukup berat karena banyak kerugian yang timbul, banyak kerusakan yang timbul. Jadi itu karena udah di zona nyaman ya, jadi kayak mesti hati-hati banget. Bottom of the deck, di sini ada energi dari Chun Yu Lain. Di sini ada situasi yang nggak jelas gitu, kamu kayak mayat hidup, kayak digantung gitu dengan situasi yang nggak jelas di sini, and nobody cares about you. So hati-hati, nggak ada yang nolongin kamu. Jadi benar-benar kalau memang udah ada intuisi untuk resign, and then mungkin kamu harus cari searching pekerjaan mungkin sebelum Februari, harusnya sudah bisa kamu dapat ya, karena kalau kamu bertahan di situasi sekarang mungkin ada masalah besar di Februari untuk bisnis atau karir kamu. Di sini ada Eight of Pentacles. So merasa bekerja berlebihan dengan semua tenaga, komitmen di sini, tapi semuanya sia-sia karena di sini kayak ada situasi bangunan yang ingin diambrukkan atau dihancurkan di sini. Karena mungkin legalitas yang tidak bisa teruji dan akhirnya sengketa kasus di sini. Oke, so mending Januari mulai akhir itu nginjak rem pelan-pelan, jangan lagi ngegas. Oke.
And then energi dari the world, energi dunia, memang banyak yang menipu, ada yang tertipu, ada yang menipu. But just believe, ketika ada pintu yang tertutup, pasti ada pintu yang terbuka. Jangan putus asa, terus mencoba untuk meninggalkan situasi yang chaos, yang tidak support dengan kamu. Jangan lagi ingat masa lalu ini akan jadi masa lalu ketika kamu pergi ke Maret. So, lebih optimis dengan situasi ini. Tapi saran saya, sebelum ini terjadi sudah ada jalan lain gitu. Jadi jangan tenggelam dengan situasi zona nyaman, karena itu nggak benar-benar nyaman, itu nggak benar-benar stabil untuk kamu di Februari. Oke, so kalaupun yang berbisnis, kamu mungkin ngerasa kayak, hooray, produk saya keluar gitu di bulan Januari, and then everybody love it, but chaos di Februari ini seperti shocking moment untuk kamu, karena ternyata lebih banyak pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang. Oke, so be careful. Next, kita akan lihat energi untuk kisah cinta ya. Kisah cinta Virgos. Kita mulai dari Januari ya. Darling Angels, clarify for Virgos. Kisah cinta untuk Januari 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Virgos. January. Okay. Five of Pentacles. Sorry, Five of Cups. Two of Wands. The Star energy, the Moon energy, Pisces di sini, Aquarius, whatever, ini bisa energi aja. Ada rasa kehilangan. Banyak Virgos yang banyak kehilangan, bukan hanya materi di sini. Ini mungkin mengganggu di relationship-nya dengan pasangannya. So ada penyesalan di sini. Ada naik turun mood yang kamu rasain ya di sini. Kamu merasa rindu pada seseorang yang dimana hubungan kalian sudah tidak lagi bersama. Mungkin ini kayak masa jeda atau memang kalian udah pisah. Three of Wands di sini, ada tindakan dia di sini yang dia tahan, dia tunda karena dia masih mau melihat apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan atau tidak dari sisi dia. So dia juga masih juggling di sini, apakah dia harus berusaha untuk memulihkan hubungan atau tidak, tapi dia masih ingin bersama, tapi dia masih menilai apakah hubungan ini layak untuk diteruskan, diperjuangkan atau bekerja kembali. The Star energy, saya ngelihat mungkin kamu ya Januari kamu sangat happy ya karena bisnis kamu juga lagi bagus-bagusnya. And then di sini ada energi tentang harapan, keinginan terdalam kamu untuk bisa pulih, gak lagi rindu-rindu sama dia, gak lagi merasa kehilangan dia di sini, gak lagi harus menyesal karena hubungan kalian tidak bisa berjalan dengan baik. Ada situasi di mana ketika kamu ngerasa lonely, kamu pengen balikan lagi sama dia dan menyesali semua yang sudah terjadi di antara kalian. Dan di sini the Moon energy, dia terlalu banyak menutup diri, bersikap misterius, pakai banyak topeng dalam hubungan yang selama ini bersama dengan kamu. So kamu dealing dengan seseorang yang tidak benar-benar menunjukkan siapa dirinya, bersikap sangat misterius. Mungkin juga dia sangat manipulatif dengan kamu. Dia menutupi banyak hal di sini, membatasi diri untuk terbuka dengan kamu. But di sini saya ngerasa bahwa intuisi kamu juga sudah tahu ternyata dia pembohong, manipulatif. I don't know, like apa yang dia lakukan di belakang kamu itu kamu kamu bisa ngerasa di intuisi kamu. Okay? Dan Five of Swords di sini ada the Wheel energy. Ketika kamu merasa ada yang nggak beres antara dengan tindakan dia di sini, yang terjadi dia selalu membuat pertengkaran. Jadi kayak kalau kamu mempertanyakan kejujuran dia akan memicu sebuah pertengkaran dan ini sangat melelahkan untuk kamu. Okay?
Dan energi dari the wheel energy, dia begitu pasrah, dan ini hubungan seperti roller coaster, berputar cukup kencang ketika bertengkar dan akhirnya berpisah, tidak saling bicara. But destiny, the wheel of fortune ini tentang pelajaran kehidupan. Belajar untuk tidak menyesali kepergian seorang yang memanipulasi hidup kamu, yang tidak membuka diri benar-benar sejujur-jujurnya tentang dirinya sama kamu, yang banyak membatasi diri atau boundaries di sini tentang dia, tentang diri dia as personality di sini. Oke, so ya, kalau memang udah berpisah mungkin di sini tentang situasi kamu perlu belajar bahwa kamu nggak boleh percaya berlebihan dengan orang lain, even kalian udah lama bersama. Bottom of the deck, Page of Pentacles, Page of Wands, Four of Pentacles, Four of Cups di sini, the Devil energy, King of Pentacles, beberapa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Capricorn, energi Earth sign di sini cukup mendominasi. So kalian tidak bicara satu dengan yang lain. Januari ya, sepertinya Januari udah nggak saling bicara. Mungkin chaos hubungan kalian itu sebelum Januari. So kalian sudah tidak saling bicara satu dengan yang lain. Nggak ada lagi komunikasi yang intim di sini. Semuanya silent treatment baik kamu maupun dia. Page of Pentacles di sini, kamu pelan-pelan untuk berdamai dengan keadaan bahwa kalian sudah berpisah. Oke, kamu mulai mencoba untuk melihat sisi kehidupan kamu yang lain tanpa dia. Page of Pentacles juga tentang awal baru yang kamu coba untuk memulai tanpa membawa beban atau sampah dari masa lalu. Seperti kamu sangat optimis untuk memulai kehidupan baru kamu on Januari di sini. Dan Page of Wands di sini, oke, so dia juga melakukan hal yang sama, bertindak di sini untuk berusaha melupakan kamu, tapi dia nggak bisa bohong. Deep inside dia punya passion yang masih ada untuk dia perjuangkan, terutama untuk hubungan dia sama kamu. Beberapa ini memang karena long distance, karena bertemu di media sosial. Page of Wands, energy fire sign di sini. Situasi di mana pertemuan ini terselenggara karena mungkin ketemu di aplikasi online, and then kalian hanya bisa komunikasi jarak jauh. Beberapa ini mungkin resonate yang long distance. So dia masih ngerasa this is about unfinished business about you and me. Dia nggak mau benar-benar keluar dari hubungan ini dan benar-benar ngelupain gitu. Jadi situasinya memang dia masih menunggu di sini bahwa ini ada situasi chaos yang menurut dia tidak bisa mengendalikan. So cara terbaik adalah menunggu. Ketika ada kesempatan dia ingin sekali bertindak di sini karena dia masih punya passion yang kuat dengan kamu. Jadi kalau memang kalian long distance ini, kalau kamu pikir udah nggak akan lagi ada komunikasi, di Januari sepertinya dia akan berusaha untuk terkoneksi lagi dengan kamu. Mungkin kalian berpisah sebelum Januari, mungkin di November atau Desember kalian berpisah. Saya ngelihat di sini seperti kamu mencari hubungan yang berkomitmen, tapi dia kayak nggak bisa ngasih itu gitu. Tapi dia cinta sama kamu, dia nyaman sama kamu, dia pakai hati dia dengan kamu, tapi kayak dia masih belum yakin, mungkin punya isu dalam diri untuk komitmen di sini. So akhirnya kalian berpisah sebelum Januari 2023. But dia masih nunggu momen dimana kamu masih mau terima komunikasi dari dia di sini. So ini hubungan yang belum benar-benar berakhir karena di sini ada the wheel energy. Situasi bisa berubah tiba-tiba seperti roller coaster. Kalian tiba-tiba ribut besar dan seperti ada hantaman yang kuat kalian berpisah. But ada situasi yang begitu cepat juga bisa terjadi ketika dia terburu-buru untuk kembali sama kamu karena dia belum bisa berdamai dengan keadaan bahwa dia tidak bersama dengan kamu. Four of Pentacles di sini tentang kamu berusaha untuk diam, silent treatment, and then tidak mau lagi mencoba untuk terkoneksi atau komunikasi di sini. But kamu masih menggenggam rasa kamu untuk dia, mencoba untuk melepaskan.
ya kamu masih stuck di sini, kamu masih stuck, kamu berharap untuk cepat pulih, atau ada momen ketika kamu merindukan dia, kamu berharap dia untuk kembali dan memanifest hubungan lebih serius lagi, tidak lagi menggantung hubungan. Dan Three of Pentacles di sini mungkin situasinya dia menghadirkan tripartite relation di sini, Virgos. Jadi dia bukan hanya punya kamu, ada orang lain selain kamu di sini. And then di sini tentang friend zone, dia nyaman banget dengan friend zone-nya dia, but it's about toxic connection karena ya friend zone kita tahu tentang tidak semua teman-teman kita mau punya energi positif dalam diri, punya good vibes begitu. So dia nyaman dengan friend zone di sini, dan ya mungkin ada yang dia tutup-tutupi. Mungkin kamu koneksi dengan orang yang sudah punya pasangan, atau mungkin sama kamu tapi dia membuka koneksi baru, even itu cuma friend zone tapi ada hard feelings di sana gitu, ada benefit di sana yang dia dapat dari koneksi itu selain dengan kamu. The Devil Energy, ada kemarahan meledak, kamu punya rasa marah yang sulit kamu kendalikan karena mungkin kamu ngerasa diberi harapan palsu. Kamu ngerasa dia benar-benar memanipulasi perasaan kamu karena dia tahu kamu mencintai dia. So dia menggunakan situasi itu untuk membuat kamu bertahan cukup lama. But of the end, dia tidak berani ngasih kamu komitmen. Atau mungkin kamu percaya penuh sama dia, tapi ternyata dia punya orang lain. Dia menghadirkan tripartite relation di sini, kayak kamu ngerasa capek ngadepin dia, rasanya pengen kamu hajar begitu. The Devil Energy, Five of, I'm so sorry Virgos, di sini Five of Swords, the Devil Energy, like seseorang yang murka dengan rasa dendam, kemarahan, ini pengen ngejambak, pengen do something ekstrim ya, kayak kalau bisa gue tonjok, kalau bisa gue ngebunuh, nggak masuk penjara, mungkin I will do that gitu loh. Kamu ngerasa kayak dia sudah mengkhianati kamu, benar-benar mengecewakan kamu karena kamu percaya banget sama dia, seperti kepercayaan kamu tuh dikhianati, dan ya seperti sulit sekali untuk percaya lagi sama dia karena kayak kamu ngerasa bahwa selama ini I do my best, bekerja keras sampai kelelahan untuk prioritaskan dia, ternyata dia buat gue seperti sampah, dia buang kepercayaan gue di tong sampah gitu, kayak what the fuck gitu. Jadi kayak pokoknya ini emosi banget dan ini terbakar. But can I ask you, Virgos? Kamu attach banget sama dia, kamu posesif banget sama dia. Kayak di dunia ini tuh hanya dia the best thing in your life begitu. So ini bisa juga bucin. So apa ya, kayak ini hubungan udah nggak balance, you do too much, gaslight di sini. Jadi kayak kamu udah ngelakuin terlalu banyak untuk hubungan sampai capek, sampai kelelahan begitu. But dia enggak, dan kamu tuh nggak sempet mikir tentang dia enggak gitu, kayak kamu tuh polos banget, innocent banget ngelihatnya bahwa dia tuh baik, dia tuh beneran just believe begitu. Tapi ternyata enggak, dia manipulasi kamu. So jangan lupa mencintai dengan adil. Kalau kamu udah ngerasa ngelakuin terlalu banyak, berhenti sejenak, lihat apa yang dilakukan pasangan kamu. Jangan sampai berlebihan. Karena ketika kamu kecewa, di sini ada rasa dendam, kemurkaan, dan kemarahan yang tidak pernah bisa dipadamkan api amarahnya di sini, Virgo. So it's so dangerous, be careful with yourself, karena ketika ada kemarahan yang berlebihan itu seperti melenyapkan kebahagiaan kamu, sukacita kamu, kedamaian kamu. Kamu jadi overthinking, gangguan tidur, stres, nggak bisa makan, nggak bisa nelen makan karena kayak orang lagi marah yang meledak begitu, terkuasai, terbakar oleh rasa marah. So be careful. And then di sini King of Pentacles, dia nunggu. Dia masih percaya kamu adalah takdir dia. Dia masih percaya bahwa
kalian tidak akan pernah berpisah. Dia akan selalu menunggu kamu. But not in action. No, no, no. Dia nggak akan mau bertindak karena dia tahu ini adalah kemarahan yang cukup eksplosif begitu, yang mungkin bukan hanya melukai dia tapi juga melukai diri kamu sendiri karena kamu ada di tingkat stres, depresi di sini. So be careful, Virgos. Januari, even ini cukup bagus untuk bisnis kamu, tapi kamu mungkin lebih banyak untuk mencintai diri kali ya. Mungkin Januari itu banyak-banyak jalan-jalan sendiri aja gitu. Jadi kayak rasain waktu sendiri dan bisa bahagia dengan situasi sendiri gitu. Itu benar-benar harus kamu punya di Januari karena kamu akan terbakar dengan ledakan emosi kamu dan akan timbullah dendam di sana, dan as like mental break begitu, kayak kena mental gitu, kayak mental break dance ya. Kayak udah kayak nggak tahu lagi harus mau gimana karena kamu ngerasa kamu udah ngasih yang terbaik untuk pasangan kamu, but they don't do that gitu, the same as you do it gitu loh. Jadi hati-hati dengan cara kamu mencintai orang lain. Mungkin kalau kamu nonton di Oktober ini, mungkin kamu mulai berusaha untuk punya banyak waktu, terutama untuk diri kamu dulu aja gitu. Jangan terlalu ngasih investasi banyak waktu sama orang lain, and then kamu lupa sama diri kamu sendiri. Oke, baby? So kita akan pergi di Februari ya. Februari 2022. Februari 2023. Februari 2023, clarify for Virgos. Jumping card ya. Too much ini. Please clarify energy Februari 2023. Februari 2023. Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please kisah cinta Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Februari 2023. Thank you, thank you, thank you. Oke, Virgos. Di sini ada energi dari King of King, energi di Emperor atau mungkin dilink dengan Aries. Energi dari Nine of Pentacles, energi dari Queen of Swords. Energi dari The Temperance, energi ada Sagittarius, Librans di sini. Energi dari Ten of Wands dan Page of Cups di sini. So Aries, Librans, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, bisa energi aja. Di Emperor energi, kamu berusaha untuk ambil kendali, kamu berusaha untuk fokus dengan apa yang harus kamu fokusin. Di sini tentang Februari yang ketika bisnis kamu atau pekerjaan kamu sedang situasi yang di luar kendali. So kamu sekarang lebih fokus ke pekerjaan nih di Februari. Karena kamu ngerasa bahwa ini kayak controllers begitu, kamu terlalu tenggelam dengan perasaan kamu sama dia. So ada momen bahaya untuk bisnis kamu atau pekerjaan kamu jadi attentionnya ke sana, ke pekerjaan. Di sini Nine of Pentacles, di sini dia masih berusaha untuk sendiri, menikmati waktunya sendiri. Dia cukup bahagia karena tidak ada komunikasi yang intens di antara kalian. Ini membuat dia merasa bisa memberi banyak waktu pada dirinya sendiri, dan dia mulai merasa pulih di bulan Februari. So Queen of Swords di sini energi kamu overthinking, I guess like pekerjaan di sini. Saya ngelihat kayak Queen of Swords di sini kamu overthinking, meskipun bisnis kamu sedang terganggu atau pekerjaan kamu sedang dalam masalah, banyak masalah begitu. But saya ngelihat di sini kayak kamu tetap memikirkan dia. Oke, kamu masih overthinking tentang dia. Saya ngelihat gini Virgos, kamu tuh masih belum bisa move on di Februari. Kamu masih mikir tentang dia. Mudah-mudahan ini pikiran yang positif. Saya memikirkan masa depan. Kalau tanpa dia, kamu bayangkan itu, kamu pikirkan lagi. Oke. Sih kayak kamu nggak bisa kendalikan pikiran kamu untuk mikirin dia. Untuk nggak mikirin dia gitu, kamu nggak bisa kendaliin pikiran kamu.
And then energi dari the temperance energy seperti dia sulit sekali ya, kayak ini strong connection, bisa twin flame, bisa soulmate. Kayak dia ngerasa bahwa kamu tuh nggak tergantikan, bahwa dia tuh mencintai kamu, tapi dia berusaha nahan diri gitu lah, gitu loh. Jadi kayak denial begitu bahwa nggak deh, gue nggak sama Virgos, gue nggak cinta sama Virgos, tapi energi yang dia rasain itu kayak getaran frekuensi twin flame or soulmate ini dia nggak bisa denial gitu. Mungkin dia ngelihat kamu dimanapun dia berada, kayak semuanya mengingatkan dia akan kamu begitu. Jadi kayak um, see, it's not easy to forget you, to let you go gitu loh Virgos. Dia ngerasanya tuh kayak gitu gitu. Si dia nggak ngerasa waktu dia sama kamu, dia nggak pernah tahu bahwa dia cinta sama kamu tuh deep banget gitu. But dia ngerasa bener-bener deep rasa cinta dia itu setelah dia nggak sama kamu gitu. Dan ini dia nggak bisa denial begitu dengan perasaan dia sendiri. You know, kayak dia stuck begitu, dia nggak bisa move on dari kamu, tapi dia tahu kamu masih marah gitu, kayak kamu akan murka begitu dengan ledakan emosi kamu yang sulit dikendalikan. Ten of Wands, kamu juga susah untuk melepaskan dia dari pikiran kamu karena kamu overthinking selalu tentang dia di sini. Oke, kamu sampai nggak bisa tidur, ada gangguan tidur. Ya banyak jalan pagi subuh-subuh biar bisa tidur nyenyak di malam hari. Karena udara pagi bikin otak kita refresh begitu ya. Di sini jangan terlalu overthinking. Ini kamu apa ya? Your mind kill you gitu loh, kayak pikiran kamu tuh membunuh kamu karena seperti kamu nggak bisa tidur, kamu nggak bisa mikir apa-apa, hanya mikirin dia mulu sampai kamu kelelahan di sini, sampai kamu ngerasa menyerah begitu bahwa kamu nggak bisa lagi denial bahwa kamu mencintai dia, and then merasa bahwa ya harusnya jangan diakhiri hubungannya karena saya melihat dari pihak kamu yang mengakhiri hubungan di sini dengan kemarahan kamu. Oke, so harus ada tindakan baru yang dilakukan ketika segala sesuatu itu udah sampai di titik teratas gitu, level tertinggi tentang kelelahan, overthinking di sini, stuck di sana. Harus ada situasi yang dilakukan, tindakan yang dilakukan untuk keluar dari situasi stuck. Kalau enggak nanti akan kelelahan untuk overthinking di sini. Ya, bahkan sampai mengganggu pola tidur. It's so dangerous for your body. Hati-hati banget Virgos, karena ini kayak kamu bunuh diri begitu dengan cara perlahan-lahan begitu. Oke, jadi kalau emosi yang berlebihan memang gak bagus ya. Begitu. Oke. Februari dia mencoba untuk memberanikan diri menegur kamu. Mungkin ini jadi buat kamu lebih tenang, buat kamu lebih ngerasa nyaman ya. Februari akhir dia akan mencoba untuk mulai komunikasi sama kamu, tanya kabar kamu. Oke, so ini bukan akhir, jadi lebih rileks ya Virgo, supaya kamu nggak terlalu menguras perasaan kamu yang saya nggak tahu ya, karena kamu perfeksionis dan kamu nggak duga dia memanipulasi kamu. Di tengah kamu harus menghadapi pekerjaan kamu yang cukup bermasalah di Februari. Seperti kayak kamu ngerasa sendiri. Seperti kamu ngerasa bahwa nggak ada yang beres dalam hidup ini. Kerjaan bermasalah, relationship bermasalah. Kayak kamu, kenapa kamu ngerasa kayak gitu? Kok ini masalah datang nggak berhenti gitu? Karena kamu perfeksionis di sini. Kamu hidup dengan standar kamu. So, ya, playfulness ya, kayak belajar untuk lebih rileks, jangan terlalu punya banyak standar atau sisi perfeksionisnya mulai dikurang-kurangi, melatih diri untuk berjalan. Meski memang bagus ada standar, tapi kalau situasi kayak begini, ini akan membuat hidup kamu semakin berat. Ten of Wands di sini. So ya, kadang-kadang gak harus perfeksionis, atau melatih diri untuk menerima segala situasi di luar kendali
dengan tenang, dengan nyaman, dengan happy, sebagai challenge untuk kamu melahirkan inovasi yang baru. Karena sesuatu yang perfecto udah direncanain itu nggak terlalu menantang. Tapi kalau sesuatu yang tiba-tiba terjadi itu kayak tantangan untuk kamu untuk bisa lebih inovatif. Mungkin harus berpikir seperti itu supaya nggak terlalu perfeksionis dengan standar yang terlalu tinggi dan akhirnya menyiksa kamu sendiri. Ini masalah keuangan datang bersamaan dengan koneksi kamu dengan pasangan kamu. So, terlalu berat sampai kamu nggak bisa tidur. Oke, ya. Three of Swords di sini, this is about broken heart, the strength energy. Page of Swords, oke, energi dari the Judgment, energi dari the Justice. So di sini ada keadilan. Seven of Swords. So ada Librans di sini, energi Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Leo di sini. You know, kayak Three of Swords di sini kamu ngerasa dia nggak pernah mencintai kamu. Jadi ketika masalah begitu datang bertubi-tubi, kamu mencari siapa yang harus disalahkan. Masuklah ke red flags dalam diri kamu. Kamu ngerasa harus ada yang disalahkan. Oke. Sebenarnya hanya karena kamu itu terlalu punya standar begitu. Dan kamu pasang standar itu baik di bisnis kamu maupun sama dia gitu. Dan akhirnya kamu nggak bahagia di sini. So kamu ngerasa dia tidak pernah mencintai kamu karena dia mengabaikan kamu. The strength energy, this is bottom of the deck. So the strength energy tentang dia ngerasa lebih powerful di sini ketika dia sendiri. Dia mulai meyakinkan dirinya tentang koneksi dia sama kamu. Seperti recharge begitu ketika dia sendiri, karena ketika kalian bersama ada keributan yang membuat dia cukup annoying begitu. So the strength energy, dia berusaha untuk mengumpulkan kekuatan dia, lebih berani untuk kembali menaklukkan kamu. Karena saya ngelihat di sini, even dia bahagia dengan single dia, tapi kayak dia tidak bahagia sepenuhnya begitu. Seperti dia kehilangan kebahagiaan dia tanpa kamu. So dia berusaha mengumpulkan tenaga dia untuk bisa kembali sama kamu di sini. Energi dari Page of Swords di sini, kamu stalking dia. Ini salahnya kamu lagi. Karena kamu masih berharap dia kembali. Kamu tidak mau bertindak, tapi kamu berharap dia kembali. But yang terjadi, dia seperti tidak komunikasi sama kamu, kayak kehilangan, hilang telan dilenyap bumi gitu, kayak hilang lenyap di telan bumi. Nah itu dia. Jadi kayak kamu stalking dia, cari tahu, tapi ya nggak banyak informasi yang kamu dapatin di sini karena kamu pengen kalau tahu dia udah punya yang lain atau dia nggak peduli sama kamu, mungkin itu bisa jadi sarana kamu untuk lebih kuat lagi untuk move on dari dia karena kamu masih berharap di sini, terutama di Februari. Dan energi dari the Judgment energy, dia nggak bisa tahan dengan getaran twin flame or soulmate. Dia ngerasa benar-benar kehilangan kebahagiaan dia, begitu yang benar-benar dia rasain sama kamu tuh dia nggak bisa ngerasain di situasi hidup dia yang sekarang. Dia nggak bisa temuin itu pada orang lain. Seperti dia apa ya? The universe di sini, the will energy dari the Judgment energy, the universe seperti ngasih tahu ke dia bahwa unfinished business antara dia dan kamu memang harus diselesaikan di sini, jangan sampai menggantung begitu aja. The Justice energy datang berbarengan dengan Archangel Michael di sini, seperti keadilan untuk kamu. Jadi kalau kamu yang ngerasa nggak adil, ada keadilan untuk kamu di Februari. So di sini ada energi dari Seven of Swords, dia berusaha untuk kembali ke kamu, even di sini cukup manipulatif. So dia kembali sama kamu dengan situasi dia belum menyadari bahwa kamu bagian dalam hidup dia, bahwa dia sebenarnya tidak bisa lepas dari kamu.
bisa beberapa ini twin flame, jadi kayak dia kembali tanpa ketulusan hanya karena untuk mengobati rasanya dia sama kamu gitu loh, bahwa dia merindukan kamu, dia kehilangan kamu, getaran twin flame soulmate yang gak bisa dia kendaliin di sini. But ini tidak tulus begitu. Nanti kita clarify kenapa dia tidak tulus kembali dengan kamu, and then kita clarify tindakan kamu. Di sini ada King of Wands. Ada tindakan kamu di sini yang saya nggak tahu apa tindakan kamu, tapi ya mudah-mudahan ini bukan ledakan emosi ya. Saya ambil deck saya bentar ya. Oke, kita akan lihat dari dia dulu kenapa dia kembali dengan situasi manipulatif ya. Dia nggak benar-benar tulus kembali, kenapa ya. Seven of Swords for Cross Watchers, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Seven of Swords for Cross Watchers, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Seven of Swords for Cross Watchers, Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Udah berapa menit ya? Oke, 48, 46 ya. Ace of Cups di sini. So, kalau kamu tanya apa dia benar mencintai kamu, iya. Love unconditionally di sini. The Tower moment. The universe seperti ngedorong dia, jadi ada dorongan dalam dirinya yang dia nggak bisa denial kalau dia tuh cinta banget sama kamu. Dia nggak bisa denial sama hatinya. Oke. Two of Swords di sini. Kamu blokir dia. Kenapa kamu blokir dia, Virgos? Kenapa kamu blokir dia? So, jangan diblokir. Ya. Ini dia, the Emperor energy. Kamu kendaliin supaya nggak ada lagi komunikasi di antara kalian. But you know what? This is about the Wheel of Fortune. This is about destiny. Dia adalah part dari destiny kamu. Bagian dari takdir kamu. So, jangan diblokir. The Strength energy, dia berusaha untuk mengumpulkan kekuatan dia. Untuk bisa say hi sama kamu, kembali komunikasi sama kamu. The Devil energy cukup manipulasi di sini. Dia tahu kamu dendam sama dia. Mungkin dia kenapa gambling begitu. Kamu dealing dengan seseorang mungkin yang belum siap untuk menikah. Kamu dealing dengan seseorang yang masih perlu untuk melepaskan atau memperbaiki unfinished business-nya, menyelesaikan unfinished business dalam dirinya, red flags-nya dia, isu dalam diri dia tentang ketakutan menikah. You know, kayak dia punya banyak PR tentang masalah mental health-nya dia as a personal. Dia punya banyak isu yang selama ini dia tidak menyelesaikan untuk dirinya sendiri. So, itu sedikit traumatis, ketakutan yang cukup kuat tentang pernikahan. So, dia berusaha memang untuk kembali ke kamu. Mungkin dia akan tinggalin kamu lagi ketika kamu nanya tentang pernikahan. Tapi dia nggak bisa denial bahwa dia begitu mencintai kamu. Dia menggunakan hatinya untuk mencintai kamu. So I guess like kayak dia butuh kamu untuk mungkin kamu bisa bantu dia keluar dari isu mentalnya dia, traumatisnya dia, red flagsnya dia di sini. I don't know like even di sini ada Aries, Capricorn, dan Leo. Oke. Jadi kayak
the universe di sini membuat satu terobosan untuk dalam diri dia agar dia kembali sama kamu, karena di sini ada karma situation. So dia kembali sama kamu bentuk keadilan, dan ketika dia komunikasi dengan kamu, kamu blokir dia, itu rasanya seperti dia akan menyakiti dirinya sendiri. Betapa dia tersiksa di sini, dan dia tahu kamu benar-benar memanifest benar-benar berpisah selama-lamanya di sini menurut dia. So baiknya jangan diblokir. Oke, baiknya jangan diblokir. Kita clarify aja dari King of Wands for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. King of Swords, Knight of Pentacles, the Temperance energy. Kamu juga tahu bahwa kalian tidak bisa terpisahkan. Aquarius, Sagittarius, Taurus di sini. Kamu menunggu dia agar dia kembali, tapi kamu tidak mau melakukan apapun. Itu keputusan final kamu untuk menunggu aja gitu tanpa tindakan. Overthinking di sini, tersiksa dengan pikiranmu sendiri, tersiksa dengan ketakutanmu akan hari esok di sini. Knight of Wands di sini. Ada sedikit getaran dalam diri kamu. Apa ini ya, kamu harus tahu apa yang kamu rasain itu yang dia rasain. So getaran yang kamu rasain itu juga dia rasain di sini. Energi dari the Temperance energy. Kalian gak bisa denial bahwa kalian punya strong connection di sini, bahwa nggak ada yang bisa gantiin kamu di posisi dia, bahwa nggak ada yang bisa gantiin posisi dia di hati kamu gitu loh. Jadi kayak kalian nggak tergantikan begitu hanya saja di sini karena kamu begitu marah dengan ledakan emosi kamu, lalu yang kamu lakukan adalah mengakhiri semuanya. Oke. Ada saran untuk kamu, clarify please. My darling angel, saran for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada the ocean. Mungkin jarak yang memisahkan kalian. Oke, even jarak memisahkan kalian, belajar untuk lebih stabil ya, karena kamu cukup meledak dengan kemarahan kamu. Oke. Oh my god, sorry ya. Terus di sini ada energy work, so ada energi yang bekerja. Kamu nggak usah terlalu marah, terlalu broken heart di sini karena ada keadilan dari the universe untuk kamu. Oke. Clarify please. Energi ini ada lagi saran untuk kamu dari Oracle Energy. Untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, journey. Dia mencoba untuk menjalani hidup dia tanpa kamu, tapi ternyata nggak berhasil. Bottom of the deck, man holding a coin. Tidak semua hal bisa diukur dengan materi, nggak semua Virgos. Jadi jangan berpikir tentang materi dan materi atau untung rugi gitu loh. Nggak semua hal bisa dihitung dengan untung rugi atau bisa dikalkulasi. Oke, satu decknya lagi entah kemana nanti saya cari, tapi ini aja untuk Virgos karena ini udah di 53 menit ya. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.